Saya percaya bahwa kebaikan Tuhan itu terus berlangsung dalam hidup kita. Amin. Hanya seringkali kita yang tidak menyadari sesungguhnya pada waktu kita diberi kesempatan untuk menarik nafas hidup, di dalam setiap helaan nafas itu ada cinta Tuhan yang berlangsung di dalam kehidupan kita. Itu artinya Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk selalu membangun diri dalam iman dan pengharapan kita, sehingga di dalam kekristenan kita tidak menjadi orang yang tidak mengalami pertumbuhan, tetapi terus secara progresif bergerak maju ke depan. Amin. Amin. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah be super excellent. Artinya jadilah. Super itu sesuatu yang lebih dari biasanya. Kalau excellent itu sempurna, istimewa, sangat bagus. Jadi kita bisa bayangkan saudara dengan judul ini, artinya bahwa kita harus menjadi orang yang hebat. Amin. Amin. Di dalam Tuhan tentunya. Menjadi orang yang diperhitungkan. Tapi mesti ada kesadaran tingkat tinggi di dalam kita. Sukses itu merupakan impian dan harapan daripada setiap orang, siapapun itu. Tapi yang perlu kita ketahui, bahwa sukses yang kita alami itu bukan karena hasil kerja kita sendiri. Selain daripada campur tangan Tuhan, ada juga orang-orang yang di area atau seputar upaya usaha kita yang turut bekerja untuk membangun impian dan harapan kita. Maka saya kenal dengan beberapa teman yang adalah punya latar belakang pengusaha sukses dan berhasil. Tapi saya lihat bagaimana mereka melakukan satu tindakan yang menurut saya itu luar biasa. Kenapa? Karena anak buahnya itu nggak dianggap sebagai orang suruhan, orang upahan, tapi partner kerja. Ya, jadi kalau kita ambil satu research, ketika kita menganggap orang-orang yang ada di area kita itu bukan rekan sekerja, tetapi orang suruhan atau upahan, ada waktunya kita nggak ada di tempat sudah, ya, karena sesuatu dan lain hal yang nggak mungkin bisa dihindari. Ada kemungkinan orang tersebut akan berlaku curang. Ya, tetapi kalau dijadikan rekan sekerja, ketika mereka akan berbuat sesuatu yang merugikan, itu pasti mereka akan berpikir berulang-ulang kali. Nah, saya mengajak ini semua, mengajak kita semua untuk memahami ini, bahwa sekali lagi keberhasilan itu bukan karena kita sendiri, selain daripada Tuhan yang campur tangan, tetapi ada orang-orang yang bekerja di sekeliling kita, ikut bersama-sama membangun itu. Coba kasih lihat dulu satu tayangan video, saudara. Ya, yang pertama. Ini bagus benar. Coba bisa ditampilkan nggak? Mudah-mudahan bisa. Nggak bisa diperbesar ya? Nggak bisa nggak diperbesar. Kalau nggak bisa ya udah gitu aja.
keluar dari lubang raksasa, tapi ada syaratnya. Mereka cuma boleh pakai tubuh mereka sendiri. Percobaan pertama, gagal total. Yang kedua, sama aja. Lalu mereka coba teknik yang entah apalah itu, tapi ya jelas gagal lagi. Akhirnya, otak jalan. Mereka kerjasama bikin tangga manusia. Boom, satu orang berhasil naik. Tapi masalah baru muncul. Dua orang masih kejebak di bawah. Tanpa panik, mereka nemuin cara buat narik orang kedua keluar. Nah, sekarang tantangan sesungguhnya dimulai. Mereka coba teknik super nekat. Bisa aja jatuh lagi, tapi nggak ada pilihan lain. Salah satu dari mereka meraih kaki temannya. Yang lain narik sekuat tenaga. Dan akhirnya berhasil. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kadang lu nggak bisa sukses sendirian. Kerjasama itu kunci. Jadi itu, kita nggak bisa sukses sendirian. Sukses kita terjadi karena ada orang-orang di sekeliling kita ikut membangun sukses kita. Amin. Amin. Breakthrough nggak akan pernah terjadi, saudara, kalau tidak ada kerjasama. Ya, breakthrough akan terjadi, terobosan akan terjadi ketika adanya kerjasama. Di dalam video tadi, saudara, kita perhatikan, kalau kerja sendiri-sendiri, bisa nggak kira-kira mereka mencapai atas? Nggak bisa. Mereka bisa mencapai atas ketika ada kerjasama. Dan itu yang saya mau ajak kita untuk memahami pada hari ini. Saudara, grafik hidup daripada manusia itu dalam iman dan pengharapannya seringkali naik turun atau pasang surut. Kadang ada di titik tertinggi, namun bisa saja ada di titik terendah. Ya. Saya pernah alami keduanya, saudara. Dan saya percaya Anda juga mungkin sudah alami ini. Namun di sepanjang sejarah membuktikan bahwa manusia itu adalah sang penakluk. Mereka mampu menaklukkan segala sesuatu, menaklukkan alam, iklim, cuaca, tantangan-tantangan, binatang buas, dan lain sebagainya. Tapi ingat, mereka tidak hidup sendirian. Maka manusia hidupnya itu selalu berkelompok. Ya. Hanya ada orang-orang tertentu yang mungkin nyeleneh, dia mau tinggal sendiri. Tapi pada dasarnya manusia suka hidup berkelompok. Begitu juga Tuhan ingin setiap kita ini berkelompok, bersama. Tapi dengan satu catatan, harus sehati sepikir. Dengan tujuan agar tidak ada perpecahan. 1 Korintus 1 ayat 10 minggu lalu sudah dibahas. Dan penuh dengan sukacita, Filipi 2 ayat yang kedua. Di suatu ketika ada suatu kebiasaan di kampung tempat saya melayani, di awal-awal saya melayani Tuhan. Itu setiap kali lepas panen, mereka akan membuka, apa ya, kalau orang sini bilang pagung, supaya airnya turun. Ya, atau mungkin pas akan panen kali ya. Mungkin Jesse ini ada tahu kali ya, atau udah nggak tahu juga sih. Udah lama di kota dia. Ya, itu dibuka supaya airnya turun, jadi sawah itu kering. Ya mungkin pas mau menjelang panen, tapi sebelumnya itu ada, saudara. Ya, proses itu, dan itu dikerjakan bersama-sama. Ada satu yang unik, saudara, di masa itu seluruh penghuni ataupun penduduk kampung itu makan ikan. Nggak ada yang nggak kebagian, melimpah-limpah dengan hasil ikan, tangkapan yang mereka tangkap. Saudara, tapi setelah saya lihat, kenapa bisa begitu? Karena mereka kerjasama. Ya, ada dari hilir nanti yang membuat satu gerakan-gerakan yang menyebabkan ikan itu akan naik ke hulu. Sementara di hulu sudah ada tunggu, atau sebaliknya. Artinya ada kerjasama
yang dibuat sehingga menghasilkan tangkapan ikan yang banyak, sehingga tidak ada seorang pun yang tidak kebagian. Kalau sudah bicara di sini, saudara, untuk kerjasama, sedikit orang yang mau buat. Orang lebih mau tangkap suksesnya, orang lebih mau tangkap berhasilnya, tapi orang tidak mau memikirkan tentang sesuatu yang lebih besar yang akan mereka raih daripada apa yang telah mereka raih sekarang ini dengan cara bekerja sama. Orang sedikit, saudara. Ya. Bahkan saudara, ini dari pengalaman saya sendiri di dalam ladang Tuhan. Kalau Petrus dia dapat ikan, dia panggil orang-orang lain, teman-temannya, supaya bersama-sama nangkap ikan. Yang dia tahu di situ melimpah-limpah dengan ikannya. Namun yang terjadi sebaliknya kalau di dalam kehidupan ini, saudara. Ketika kita sudah tahu di situ ada ikan dan kita mendapatkan ikan yang banyak, maka kita berusaha menutup informasi itu kepada orang lain. Dan ini sudah seringkali saya alami, bukan hanya sekali, 2, 3, 4, 5, 6 kali. Bahkan dengan satu orang yang sama 2 kali. Ya. Tapi saya anggap sudah selesai. Ya. Kemarin saya mencuri, saudara, tapi dalam situasi yang berbeda. Yang saya bilang di sini, urusan kita sudah selesai. Aku mau bumi kamu. Tapi artinya apa sih kita yang kita cari sebenarnya dalam hidup? Selain daripada menyenangkan hati Tuhan. 1 detik aja napas kita ditahan, selesai. Apapun capaian yang sudah kita capai, ada artinya. Tapi kita bawa kebenaran yang ada pada kita di hadapan Tuhan. Itu aja. Tapi saya berusaha selalu ya, kalau ada informasi sesuatu yang menguntungkan buat banyak orang, saya akan bicara. Maka ketika saya berbicara juga dengan pejabat-pejabat yang berkompeten, saya tidak bicara tentang komunitas saya, tapi saya bicara tentang komunitas yang lebih besar lagi, untuk kepentingan umum, bukan pribadi. Ada banyak orang yang mengajukan ini dan itu untuk komunitasnya sendiri, untuk dirinya sendiri. Tapi saya berusaha untuk menceritakan kebutuhan-kebutuhan tentang sesuatu yang lebih besar dalam bentuk kepentingan umum. Ya. Kenapa sih Yesus nggak manggil muridnya 1 orang? Kenapa dia harus panggil 12 murid? Ternyata dari 12 pun masih ada 1 gagal. Pertanyaannya kenapa? Karena tekanan yang dialami itu sangat-sangat luar biasa. Melayani itu menurut saya bukan sesuatu yang membuat kita terbebani, tapi itu panggilan yang istimewa. Namun ada satu tarikan yang dikhususkan dari Tuhan. Kita ini seperti tawanan, gak bisa lagi lakukan apa-apa seenaknya sendiri. Mesti ada pertimbangan dampaknya apa atas kehidupan kita, atas nama baik Tuhan dan pekerjaannya. Ini harus jadi pertimbangan-pertimbangan. Beda ketika kita belum melayani Tuhan,
Kita mau buat apa aja, no problem, nggak ada masalah. Paling yang malu kita sendiri. Tetapi setelah kita ambil bagian atau ambil porsi melayani, harus ada pertimbangan-pertimbangan. Langkah kita bagaimana? Akan mempermalukan Tuhan atau tidak? Ini jadi, harus jadi perhitungan. Ya. Bebannya berat. Jadi bikin mereka, mungkin ada beberapa di antara mereka yang melakukan manuver-manuver. Kadang-kadang manuver yang dibuat salah. Pesawat terbang juga manuver ya. Kalau yang sudah piawai pandai, dia bisa putar balik, jungkir balikan itu pesawat tanpa harus jatuh. Tapi ada juga yang nggak berhasil, kemudian nyungsep, kapal meledak, pesawatnya. Ya. Nah, ini tujuannya apa sih? Supaya saling menguatkan, saling membangun, meneguhkan. Maka perlu ada komunitas begini. Apakah Tuhan tidak hadir di rumahmu? Hadir. Tuhan hadir saat engkau ada di jalan. Tuhan hadir saat engkau berbelanja. Tuhan hadir pada saat engkau nganter anak-anak sekolah. Tuhan ada di sana. Tapi Tuhan juga mau ada begini. Ada kelompok yang bisa bekerja sama untuk memahami, mengerti maksud-maksud Tuhan, agar terselenggara apa yang jadi tujuan Tuhan di muka bumi ini melalui kita. Amin. Ya, saya sering pakai ilustrasi ini, saudara. Apalagi sapu ini, kalau dia hanya sebatang gampang dipatahkan, tapi coba kalau disatukan jadi satu kekuatan yang utuh, bisa lakukan banyak hal dibanding kalau hanya satu. Kalau dia ratusan disatukan, wih begitu kuat. Sanggup dipakai untuk membersihkan kotoran. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Oke, ini kayaknya pernah saya tampilkan filmnya, videonya. You know what's gotta be done? Move it, move it, move it. Hey, they're on the thing. They're falling behind. Come on, let's go. Everyone, look together. We got a dreadful on our hands. You. Hey, here we go. Inspirasi, saudara. Jadi di dalam sebuah kesatuan ada kekuatan. Amin. Di dalam kesatuan ada kemenangan. Amin. Kita bicara tentang skop yang kecil dan yang besar. Skop kecil, siapa unit dari kelompok yang ada di dalam keluarga? Suami, istri, dan anak-anak. Di komunitas yang lebih besar lagi, ya anggaplah itu kantor atau gereja. Di situ ada gembala, ada wakil-wakil gembala, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Ini mesti bersatu, bersinergi, maka akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Roma 12 ayat 16, ya tayangkan.
Firman Tuhan berkata, sehati sepikirlah seorang terhadap yang lain, jangan berpikir terlalu tinggi. Ini pengertiannya kalau saya baca dari bahasa aslinya, yaitu jangan menganggap dirimu paling hebat dari yang lain, gitu, bahasa simpel. Ya, semuanya harus bersinergi. Worship leader di sini dia hebat, tapi kalau nggak ada yang main musik nggak jalan, saudara. Ya, begitu juga yang main musik. Belum sempurna kalau belum ada worship leadernya di dalam sebuah ibadah. Jadi itu bersinergi. Setiap kita punya kelebihan-kelebihan yang sudah Tuhan berikan dalam bentuk yang berbeda-beda setiap orang dengan yang lain. Ya, seperti sudah sering kali saya sampaikan, kalau orang punya kelebihan pasti punya kekurangan. Kekurangan yang ada pada orang lain itu akan ditutupi dengan kelebihan yang ada atas diri orang lain. Maka firman Tuhan berkata, jangan menganggap kamu lebih hebat dari yang lain, karena semuanya punya fungsinya masing-masing. Kalau hebat dalam segala hal, dia bukan lagi manusia, tapi dia Tuhan. Kemudian, namun jadilah sama dengan mereka yang sederhana. Ini pun kalau diterjemahkan lebih jelas lagi, ya tetap rendah hati gitu. Walaupun ada kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita dalam bentuk kemampuan diri, dalam bentuk talenta, dalam bentuk sumber daya, apapun itu. Apakah pangkat, ilmu, harta, dan lain sebagainya. Dan janganlah menganggap dirimu bijak menurut ukuranmu sendiri. Ini tipikal orang yang gak suka belajar, tapi maunya ngajar. Ya, gak suka dipimpin, tapi maunya memimpin. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang ini. Sekarang kita masuk ke pokok bahasan daripada firman Tuhan. Jadi kerjasama adalah kata kunci daripada sebuah keberhasilan dalam komunitas apapun. Seperti yang saya sampaikan tadi, dalam komunitas keluarga. Seringkali suami yang mencari nafkah menganggap remeh seorang istri. Kamu tahu apa? Kamu gak ngerti apa-apa, saya capek cari uang, dan lain sebagainya. Tapi saya lihat seorang istri itu kadang-kadang kerja dari pagi sampai malam, belum selesai apa yang dikerjakan. Dan suami gak akan bisa nyari uang dengan tenang, saudara, bekerja dengan baik tanpa ada support istri. Siang hari ada makanan datang, istri yang buat. Datang, ada perhatian. Begitu juga anak-anak gak bisa sekolah sampai kepada pendidikan yang tinggi tanpa perjuangan dari seorang bapak untuk menyediakan dana pendidikan dan lain sebagainya. Yang pertama, seperti yang kita lihat dalam tayangan tadi, yang pertama, kerjasama itu akan memunculkan semangat. Tantangannya itu kan adalah kesulitan. Bentuknya bisa bermacam-macam, saudara.
tantangan yang mereka harus hadapi di tayangan tadi adalah bahwa mereka harus mencapai puncak, harus keluar dari lubang yang ada. Kalau mereka sendirian atau bekerja masing-masing tanpa ada kerjasama, tidak akan pernah tercapai. Mereka keluar dari lubang mencapai bagian atas. Dan kita lihat bagaimana ketika mereka dapat bekerja sama, dan tentunya bekerja sama dengan baik. Ya, ada semangat. Satu kali nggak bisa, 2 kali. Coba cara lain. 2 kali belum bisa, terus tetap semangat, cari cara yang lain. Saya sebenarnya ada itu tuh ya, ada testimoni lagi saudara. Saya pernah jalan melalui jalan ini hanya berdua, capeknya minta ampun. Dari berangkat ketika sampai di tengah-tengah jalan, mungkin sepertiga jalan atau mungkin seperempat jalan, itu jalan menjadi sulit ketika hanya sendirian. Sampai di lokasi itu saya kehabisan tenaga. Ya. Tetapi pernah kita rame-rame waktu itu ya. Ada mungkin 20 motor lebih kali ya. Ke mana itu? Retok ya. Ada 20 motor sih saya rasa lebih itu. Ya. Itu betul-betul saling bahu-membahu. Kalau ada yang mengalami kesulitan, masuk lubang, masuk lumpur, itu nanti ada yang bantu dorong. Dan sampainya lebih cepat pada waktu kita pergi sendirian. Karena saya pernah ke sana saudara sendiri. Kurang semangat. Ayo rame-rame ini ada semangat untuk mencapai tujuan. Dan tujuan tercapai. Ya letih, tapi tetap masih ada tenaga. Kalau sebelumnya letih, nggak ada tenaga, bermalam. Ya, kalau itu masih bisa pulang, masih bisa jalan-jalan lagi malamnya. Kenapa? Karena itu tadi saudara, nggak sendirian. Ada komunitas yang dapat bekerja sama dengan baik, menghadirkan, melahirkan, memunculkan semangat untuk mencapai tujuan. Jadi dalam komunitas gereja juga gitu. Ya, harus bisa kerjasama sesuai dengan kemampuan diri kita. Tujuan Tuhan panggilkan itu untuk saling melengkapi. Amin. Amin. Nah yang kedua, sehingga dapat punya kekuatan yang lebih besar. Kalau cuma sendiri seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, kita gampang jadi patah, gampang jadi capek, gampang jadi kehilangan semangat. Tetapi kalau kita bersama-sama, terus terbangun kekuatan itu. Dan muncul juga ide-ide yang kreatif dan konstruktif. Akhirnya kita bisa bermanuver ketika menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada. Kalau perlu nggak sempat ngalamin benturan, saudara. Karena ada ide-ide yang kreatif dan konstruktif yang muncul dari sebuah kebersamaan. Ya tapi mungkin di off sebentar. Begitu mujizat terjadi, saudara, nangis juga bersama. Ini bisa terjadi karena ada kerjasama. Sampai hari ini pun kerjasama. Kadang-kadang agak jengkel gitu, terus terang agak jengkel. Mau makan, bunyi. Mau makan itu, bunyi. Tapi akhirnya saya menyadari ini semua bentuk kerjasama. Istriku saya kan, jadi harus jaga makan.
Tapi bukan berarti harus ikat pinggang kuat-kuat. Apapun kami makan sekarang kami terbatas. Kalau masih mau dipakai Tuhan, mau panjang umur, ya harus jaga. Ya, kan sudah diberi kesempatan 2 kali, bukan 1 kali, 2 kali, 2010, 2023. Oh 2010 itu belum sampai katerisasi, 2023 itu katerisasi. Dan dokter gak sembarangan ngambil keputusan, saudara, untuk mengkaterisasi seseorang kalau tanpa dasar. Bu, ini kan ada bulet, betul gak, Bu? Atau asal main tancap aja kan? Enggak kan? Pasti ada data-data yang akurat lebih dulu, baru dokter ambil tindakan medis. Dan itu sudah akurat. Tapi mujizat itu terjadi. Di sini bukan karena saya hebat, bukan. Yesus yang hebat, Bapa Yahweh yang hebat. Amin. Amin. Tapi yang hebat juga adalah kerjasama di dalam rumah. Itu penting. Kalau cerita ini rasa kayak mau nangis. Walaupun sekali lagi bukan dengan maksud mau membanding-bandingkan dengan orang yang sungguh enggak. Tapi kami selalu mau bekerja sama. Ada kesulitan apa? Apakah anak saya di luar negeri, ya si Hana di Australia nggak ngalamin tantangan? Ngalamin, saudara. Anak perempuan di negeri orang, saudara. Tapi sungguh sampai hari ini tidak pernah menyulitkan kami. Kalau ada tantangan, ya sama-sama video call, kita berdoa. Ada kerjasama. Makanya hubungan-hubungan sama anak-anak juga nih, kita sebagai orang tua jangan beda-bedain. Komposisinya sayangi mesti sama. Tuh ingat, perhatikan baik di sini. Jangan sampai ada luka terhadap anak karena komposisi yang berbeda. Jujur, pasti saya sebagai seorang bapak punya anak yang paling disayangin dong, ya kan? Begitu juga istri saya sebagai seorang ibu pasti ada anak yang dia paling sayang. Tetapi kami harus bertindak adil, harus memperlihatkan sikap yang sama. Nyalain lagi, Bu. Sudah kan? Sudah dinyalakan. Ya, jadi harus memperlihatkan sikap yang sama satu dengan yang lain. Karena kalau ada perbedaan itu nanti dia mulai ngukur tuh. Oh, gini ya. Oh, terhadap saya begini ya. Terhadap yang lain begini. Oh, itu mulai dibuat perhitungan. Makanya sejak dini, saudara, komposisi di dalam mengasihi pun harus kita perlihatkan sama. Berapa banyak pun anak kita harus rata. Amin. Sehingga menimbulkan sinergi untuk kerjasama. Kalau sudah bekerja sama, pasti ada kekuatan daripada Tuhan di situ yang muncul, dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Terus kalau kita lihat lagi kita dalam tayangan tadi itu memiliki kemampuan untuk bertahan. Ya. Makanya kita pakai istilah Philadelphia, gitu. Kasih persaudaraan. Ya, dan ini betul-betul saya terapkan di dalam membangun jemaat. Jadi ketika ada tantangan dari luar, no bobo, no bobo. Tapi jangan orang yang dari dalam buat problem, kekuatan jadi turun. Kalau dari luar, kita tetap solid. Kalau kita solid di dalam, saudara, ini tadi kita bisa lihat tuh, ya, seberapa besar, seberapa hebat kekuatan lawan itu tidak akan pernah dapat melumpuhkan kita. Amin. Yang ada lawannya yang lumpuh. Amin. Amin. Lawan kita itu bukan hanya selalu berhadapan dengan, ya kita ngomong orang per orang, enggak, saudara. Tapi bisa itu merupakan tantangan,
Bisa itu merupakan problem yang mau nggak mau harus kita hadapi. Dan kalau kita hadapi secara bersama-sama, kita punya kekuatan yang lebih. Ya, termasuk ketika kita mau membangun pelayanan, tantangannya apa? Ya, tantangannya adalah hambatan jiwa-jiwa untuk boleh datang. Itu salah satunya. Tantangannya apa? Tantangannya adalah ketidakinginan kita untuk belajar. Makanya sebagai seorang pemimpin juga saya terus belajar. Dengan cara apa saya belajar? Baca buku, amati keadaan, pelajari pribadi-pribadi melalui pengalaman-pengalaman dan lain sebagainya. Begitu kita akan jadi orang yang kaya dan pengetahuan. Jadi saudara, kerjasama adalah kunci keberhasilan dalam 4 hal tadi. Tapi kalau saya mau kasih tahu intisarinya adalah kita harus siap untuk dipimpin dan memimpin. Kalau dipimpin berarti harus mau diajari. Kalau memimpin harus mau belajar. Jadi nggak semuanya itu serba tiba-tiba tanpa ada dasar yang kuat. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang lebih lanjut. Kendala atau tantangan yang dihadapi adalah karena apa? Karena pertama punya motivasi yang salah. Kalau motivasinya salah, pasti hal ini juga akan melahirkan sebuah tindakan yang salah dan tidak menutup kemungkinan dapat melarikan diri, lari dari tantangan. Kenapa? Karena tidak berani melihat kenyataan. Sekali lagi kadang kita mesti belajar dari banyak hal. Kami pun pernah mengalami titik terendah, itu kurang lebih tahun 2012. Kami ambil keputusan waktu itu. Walaupun keputusan itu belum ditindaklanjuti. Sudah, kalau gitu kita akhiri masa pelayanan kita di Pontianak. Saya akan kembali ke Jakarta. Itu tahun 2010. Ya. Terus kemudian Tuhan tuh unik. Dia kirim orang. Ya. Nah, waktu itu nggak ada yang menguatkan, menegurkan gitu. Jadi saya didatangi. Waktu itu yang datang sama saya itu Pak Fahri sama Ibu Murni. Makanya ada dasar kenapa saya bina dia supaya menjadi wakil saya. Itu salah satunya itu. Ketika kami sudah mengambil keputusan untuk pergi, mereka berdua datang nangis. Pak, kalau Bapak pergi kami sama siapa? Dan akhirnya kami harus mengambil keputusan untuk merubah keputusan. Tapi ada bargaining. Saya masih mencoba itu kan waktu itu. Ya. Saya masih keras hati akan berangkat. Istri saya bilang, kalau seandainya Tuhan berbicara lain bagaimana? Kalau gedung sebelah bisa kita buktikan untuk kita beli gimana? Oh itu gak jadi masalah. Tapi dalam pikiran saya begini, kalau berkat ini saya yang dapat, tetap saya pasti pergi. Tapi ternyata Tuhan nggak buat berkat itu dapatnya ke saya, tapi yang dapat istri saya.
Maka saya berbesar hati keputusan dia yang diambil. Ini biar tahu sejarahnya, jangan buta sejarah. Sehingga nubruk kiri, nubruk kanan dengan asumsinya sendiri tanpa pengetahuan yang jelas. Dasarnya paham ya? Gitu. Dan saya rasa kita semua pernah mengalami titik terendah dalam hidup kita. Dan Tuhan sudah beracara di situ. Tapi kadang-kala kita tidak menyadari atau sadar tapi tidak mensyukuri. Harus jadi orang yang berani melihat kenyataan. Motivasi dia juga mesti benar. Ya. Makanya kadang-kadang saudara, ketika saya mengambil suatu keputusan, mungkin sepertinya sepihak. Saya suruh kerjakan sesuatu. Itu bukan tanpa dasar, karena saya sudah berdoa. Jadi jangan main-main. Ketika saya suruh sesuatu itu karena Tuhan sudah suruh. Jadi jangan main-main. Saya tegas dalam hal ini. Yang kedua, tidak mau dipimpin, maunya hanya memimpin. Tidak mau belajar, maunya hanya mengajar. Percaya tidak akan pernah ada nilai tambah kalau hal ini ada dalam diri kita. Dari tahun ke tahun begitu aja sudah. Pengetahuan. Kalau soal banyak atau tidaknya jemaat itu relatif. Ya, itu bukan soal kepercayaan. Ya, tapi itu soal seberapa yang Tuhan sediakan. Kepada hamba-hamba ada yang dikasih 1 talenta, ada yang dikasih berapa? 2 talenta, ada yang dikasih 5 talenta. Talentanya nggak sama, tapi tanggung jawabnya sama. Kalau disuruh milih lebih mau talenta yang 5, ya toh. Tapi ada juga yang diberi hanya 1. Tapi supaya yang 1 itu jangan menutupnya di bawah gantang, dia harus muncul. Yang ketiga, ini tantangan yang ketiga, kepentingan diri sendiri menimbulkan sikap egosentris karena selalu berpusat kepada diri sendiri, bukan kelompok. Dan hal ini pasti tidak akan membangun atau terbangun, malah seringkali merusak. Ini saudara, ketika ada kritik-kritik, welcome, silakan. Asal kritik itu ada dasarnya dan ada solusinya. Benar gak? Kalau hanya ngeritik tanpa dasar, tidak ada solusi, tolak aja untuk didengar. Harus ada solusi. Ya. Dan kita semua ingin supaya hidup kita, usaha kita, pelayanan kita itu mengalami terobosan. Amin. Amin. Jadi pesan Tuhan sehati sepikir aja itu. Nggak ada kata lain. Sehati sepikir. Jangan sampai ada kepentingan diri sendiri di situ. Kalau mulai ada kepentingan diri sendiri, saudara, pasti ada kecemaran. Percaya. Karena sudah bertahun-tahun kami melayani. Kalau di tempat yang kecil, kampung, mulai dari bawah sampai Tuhan bawa ke kota, jadi pemimpin di lembaga-lembaga dan lain sebagainya. Cerita tentang pengalaman udah banyak, tapi saya tetap merasa masih kurang dan terus belajar sampai dengan hari ini. Jadi jangan puas-puas untuk berhenti belajar dan mengatakan saya sudah hebat, saya sudah pintar. Nonsense. Selagi kita nafas, kita harus terus belajar. Amin. Biarlah kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar itu boleh memotivasi kita semua. Mungkin agak panjang hari ini, karena memang
Tuhan lagi sedang mau membangun kita. Terus saudara, supaya sehati. Gimana bisa doa dijawab? Gimana bisa pergumulan teratasi? Gimana bisa tantangan itu dikalahkan? Kalau kita nggak bekerja sama. Kekuatan kita adalah karena kita bekerja sama. Di dalam penyertaan Tuhan, kehebatan pasti terjadi. Amin. Bapak Yahweh, Tuhan Yesus Almasih.